Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mayuri Andika. Saya dari Prodi Manajemen semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori organisasi. Yang pertama yaitu dasar-dasar manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian atau tujuan. Apa aja yang ada di dalam manajemen itu? Jadi di dalam manajemen itu yang pertama adanya penggunaan sumber daya organisasi baik SDM maupun faktor produksi lainnya seperti SDA, keuangan serta informasi. Yang kedua adanya proses yang bertahap mulai dari pencernaan, perorganisasian, penghargaan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan manajemen itu ada fungsinya apa aja? Fungsi-fungsi manajemen. Manajemen salah satu fungsinya adalah fungsi perencanaan atau planning, fungsi perorganisasian atau organisasi atau organizing, seperti fungsi pengatasian directing, fungsi pengendalian atau pengawasan controlling. Planning. Apa itu planning? Planning adalah upaya untuk mengantisipasi kecenderungan di masa datang, menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk tentunya kita kayak menjual suatu produk apa gitu kan. Jadi kita harus tahu yang pertama kita harus jual apa dulu dan tempatnya di mana dan apa nama yang dibutuhin masyarakat itu apa. Jadi kita harus punya planning dulu gitu. Yang kedua yaitu organizing. Kayak organisasi itu kayak macam bagaimana strategi atau dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Nah, oke, kita lanjut aja, nggak usah disebutin semua fungsi-fungsinya. Di sini kan ada directing atau controlling. Satu saja controlling itu untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Jadi kayak gimana kita harus mengontrol semua rencana atau semua kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan ataupun di manajemen gitu. Kegiatan dalam fungsi manajemen, fungsi perencanaan atau planning ada tujuan dan target bisnis, strategi, sumber daya, standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Manajemen SDM. Nah, apa itu manajemen SDM? Manajemen SDM itu manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerjasama dengan kita kualitas yang konstan gitu. Manajemen produksi. Manajemen produksi itu gini. Manajemen itu adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi efisien mungkin, seefisien mungkin. Jadi kegiatan produk pada dasarnya merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi produk output berupa barang atau jasa. Manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya memastikan kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis atau profit gitu. Jadi kayak nggak terlalu budget, nggak terlalu ini, terus profitnya ada gitu. Jadi kayak perencanaan modal, alokasi modal, kontrol penjualan produk kayak gitu. Nah itu untuk di bab pertama. Nah kita masuk ke bab kedua. Oke, kita masuk bab kedua. Di bab kedua ini ada manajer dalam kegiatan manajemen. Nah apa itu manajer dalam kegiatan manajemen? Pengertian manajer sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan seluruh pengemban tugas gitu. Nah, keahlian manajemen apa? Ada teknis, komunikasi, konseptual, pengambilan keputusan, begitu dan sebagainya. Nah, keahlian manajemen di sini nih manajemen global yang pertama.
Manajemen ini keahlian manajerial yang tidak hanya fokus di satu keadaan negara tapi juga lintas negara bahkan budaya. Gitu. Ada yang kedua, teknologi, ahli dalam mengikuti dai, menguasai berbagai perkembangan teknologi menguasai berbagai pengembangan teknologi yang terjadi. Nah, ringkasannya aja, apa itu manajer? Manajer orang yang menjalankan kegiatan manajemen, dan istilah manajer itu adalah dipresentasikan oleh istilah lain seperti presiden atau ketua, wakil ketua, wakil presiden atau wakil ketua, kabak nasab itu di situ. Untuk keahlian keperluan agar para manajer dapat menjalankan fungsinya. Oke, kita masuk ke bab ketiga. Nah, bab ketiga di sini ada lingkungan dan budaya organisasi. Apa itu organisasi bisnis? Lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan atau organisasi ini merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Lalu kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan terkait internal, eksternal, mikro, makro. Di sini ada strukturnya, lingkungan organisasi, lingkungan internal, lingkungan eksternal, lingkungan yang ini ada bagiannya di sini. Untuk lingkungan internal organisasi, yang pertama owner atau pemiliknya. Owner itu pemilik yang sah akibat adanya penyertaan modal, ide atau ketentuan lain dinyatakan dalam legalitas sah, gitu ya. Yang kedua, board of director. Apa itu board of director? Itu tim manajemen yang ditunjukkan oleh pemilik sebagai pengelola organisasi, bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik perusahaan. Yang ketiga ada employees. Employees itu apa? Merupakan unsur DSM yang sangat dominan, jumlahnya paling banyak, bergelut dalam aktivitas sehari-hari, merupakan aset dalam organisasi. Yang keempat itu ada lingkungan fisik, seperti sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, sumber daya informasi. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi itu lingkungan luarnya ya. Kayak yang pertama ada customer. Customer itu secara langsung memanfaatkan dan menggunakan produk atau jasa perusahaan yang menimbulkan profit bagi perusahaan. Jadi customer itu adalah salah satu tujuan kita untuk memasarkan produk kita, gitu. Yang kedua, kita harus lihat ke kompetitornya. Jadi kita harus lihat dari saingan produk kita, gitu kan. Contoh kita ada yang sama, nah kita harus tahu kompetitor produk yang kita jual. Yang ketiga ada supplier. Nah, supplier ini pemasok. Jadi kita butuh apa atau butuh produknya atau butuh bahan, dan kita butuh supplier namanya, di masuk bagi bahan baku untuk proses produksi. Itu perlu dijaga ya kan, dan diorganisasi dengan baik agar efektif dan efisien. Jadi supplier itu nggak lari dari kita, harus pintar-pintar kita dekat dengan supplier, dan harus pintar dengan hubungan baik dengan supplier. Yang keempat ada strategi partner. Strategi partner ini perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda tapi jadi mitra, gitu. Jadi strategi partner, gitu. Jadi kita menjalankan usaha itu berdua atau bertiga. Kelima ada regulator. Yang keenam ada pemerintah. Oke, kita masuk ke bab 4. Bab 4 ada tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dari organisasi atau dari lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Pro dan kontra mengenai tanggung jawab dan sosial. Pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial berusaha, atau di sini ada beberapa, salah satunya aja. Satu, kegiatan bisnis seringkali ini bukan masalah. Oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kayak gitu. Terus pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis, yang saya sebut salah satunya, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab.
Nah, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan itu ada strategi beberapa strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, strategi proaktif kayak gitu. Nah, apa aja itu strategi yang tadi saya sebutin, kayak reaktif itu kayak cenderung menolak tanggung jawab sosial gitu. Akomodatif melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Defensif itu cenderung membela diri dan menghindar tanggung jawab sosial. Proaktif mengambil inisiatif, jadi kita aktif mengambil inisiatifnya itu sendiri untuk mengambil tanggung jawab sosial, itu untuk modal industri yang bertanggung jawab sosial. Oke, kita masuk ke bab 5. Bab 5 itu ada fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada planning. Ya, planning. Bentar. Planning apa itu planning? Proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Gitu. Jadi fungsi perencanaan itu ada arahan, minimalisir dampak perubahan, minimalisir pemborosan atau standar kualitas gitu. Jenis-jenis tujuan. Jadi jenis tujuan itu ada yang pertama tujuan strategi, tujuan taktis, sama tujuan operasional. Beberapa jenis rencana, ada rencana strategis jangka panjang, rencana strategis jangka menengah, sama rencana operasional. Oke, kita masuk ke bab 6. Ya, bab 6 itu ada manajemen strategis perusahaan. Pengertian strategi sendiri itu rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibanding para pengsaingnya. Kayak gitu. Komponen strategi yang pertama ada komponen yang berbeda, ruang lingkup, distribusi sumber daya. Ingat, jadi apa itu kompetensi yang berbeda? Seperti kelebihan atau nilai unik perusahaan dibanding kompetitor. Ruang lingkup itu kayak lokal, regional, serta internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup organisasi. Distribusi sumber daya, bagaimana sebuah perusahaan itu memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Jenis strategi ada 3. Yang pertama itu adalah corporate level, business level strategi, kayak functional level strategi. Di sini ada analisis eksternal dan internal ke tingkat strategi. Oke, kita masuk ke bab 7. Ini bab terakhir, desain dan struktur organisasi. Konsep dasar pengorganisasian itu manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi yang disebut dengan struktur organisasi. 4. Ada pilar perorganisasian. Yang pertama itu ada pembagian kerja, pengelompokan kerja, penentuan mekanisme antar bagian. Yang ketiga ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Pendekatan dalam proses departementalisasi, pendekatan fungsional, pendekatan produk, pendekatan pelanggan, pendekatan geografis, pendekatan matriks.
Mungkin cukup, mungkin cuma itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti untuk untuk materinya selanjutnya nanti saya akan jelaskan lagi untuk video yang atau vlog yang berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa komen di bawah ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.